setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Ku perlu Yesus dalam hidupku, ku perlu Yesus setiap hari. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Di senang dan duka ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Aku sahabat Kristus. Satu kasih. Satu hati. Satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita, kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladang-Nya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini apakah saudara bersyukur untuk berkat Tuhan? Bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan? Bersyukur untuk anugerah-Nya Tuhan? Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Sejenak saya memberikan waktu buat kita semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah-rumah di mana saja mengikuti ibadah ini. Sejenak mari teduhkan hatimu. Ambil waktu sejenak. Apakah betul kita bersyukur kepada Tuhan? Apa yang saudara syukuri? Kalau Tuhan Yesus ketemu saudara hari ini dan bertanya, kamu bersyukur? Apa jawab saudara? Apa yang saudara syukuri? Ucapkanlah terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
kami. Kalau hingga saat ini kami masih boleh beribadah, sungguh adalah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan berikan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami perintahkan kepada segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengintimidasi setiap jemaat Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, intimidasi kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kerjakan setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kerjakan setiap hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami memandang Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau luar biasa, Engkau membangkitkan kami, Engkau menghidupkan roh kami, sehingga kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus yang bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Allah kita dahsyat, amin. Dia berkuasa atas bumi dan atas surga, dan Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kita katakan sama-sama, Allah ku dahsyat. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan. Amin. Kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesaran-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Haleluya. Allah kita sungguh-sungguh dahsyat, amin. Dia pelindung saudara, Dia pelindungku, Dia adalah kota perlindungan kita, amin.
Dia adalah penolong saudara, penolong kita semua. Dia yang mengangkat kita untuk kita bangkit dan kita bangkit bersama dengan Dia. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Sangat terbukti. Haleluya. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus menolong saudara. Sudah dibuktikan. Betul sekali. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Mari kita masuk untuk lebih dalam kita menyembah Dia. Sebab Dialah yang dahsyat. Dialah yang ajaib. Dia penolong saudara. Mari kita menyembah Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
bahwa Dia Tuhan dan Dia memang layak untuk kita sembah. Mari ambil sikap untuk terus menyembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Terima kasih untuk pelawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu atas setiap kami. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh kami sembah. Tidak ada yang lain di hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu telah Engkau berikan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Sungguh-sungguh berkat Tuhan akan mengalir atas setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Kami akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Ya, haleluya. Aku lemah, tapi Yesus kuat. Luar biasa. Perhatikan lagu ini. Ada dua hal. Aku lemah, tapi Yesus kuat. Dia yang maha kuat. Maha perkasa. Menolong aku. Hindarkan aku dari dosa. Ini penting sekali. Dia penuh cinta selama-lamanya. Penuh cinta selama-lamanya. Luar biasa saudaraku. Maka itu aku harus lebih dekat. Makin dekat. Lebih dekat kepada Dia. Harus makin dekat. Ini penting sekali. Karena Yesus kuat, kita lemah. Luar biasa. Ya. Pagi ini saya mau menyampaikan, kita ini sahabat. Sahabat yang dipercaya menjadi rekan sekerjanya. Sahabat yang dipercaya mengerjakan pekerjaannya. Rekan sekerjanya. Luar biasa. Allah sendiri yang bicara, yang mengangkat kita. Saudaraku, jadi dalam hidup kita satu persatu ada tugas menjadi sahabat Yesus dan menjadi rekan sekerjanya. Dua hal yang penting. Itulah yang harus kita perhatikan. Nah, saudaraku, mari kita membaca Yohanes 14 ayat 12. Kita sama-sama membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Amin. Sesungguhnya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya orang yang percaya kepadanya mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi kita ini ada tugas yang sangat penting. Mengerjakan, bukan hanya menjadi anggota. Mengerjakan, aktif, mengerjakan. Jadi kita ini orang percaya. Jadi siapa yang harus mengerjakan? Pendetakah? Penginjilkah? Atau semua? Setiap orang yang percaya harus mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan. Ini Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya, sebenarnya, ya dan amin. Bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan. Saudaraku, maukah kita menjadi alat Tuhan? Maukah kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan? Maukah kita menjadi muridnya Tuhan yang mengerjakan
bukan hanya menjadi murid yang pasif, tapi murid yang aktif seperti dia. Haleluya. Ya. Mana bisa kita berkata, wah, enggak mungkin itu. Yesus kan Yesus. Aku kan manusia. Manusia yang lemah. Kalau tidak melaksanakan, kan berdosa. Saudaraku, lagu tadi menjadi dasar. Kita lemah, tetapi Yesus kuat. Dia menolong kita, menghindarkan kita dari dosa. Menghindarkan kita dari tidak melakukan, tidak mengerjakan. Jadi Yesus kuat. Dia bisa mengubah kita, mengubah karakter kita, mengubah tindakan kita. Baiklah, pada pagi ini ada suatu latar belakang. Kita baca Yesaya 40. Yesaya 40. Kita baca Yesaya 40 ayat yang 10 dan juga 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Kata pertama, lihatlah, lihatlah, itu Allah. Lihatlah, itu Yesus Allah. Yang datang dengan apa? Keperkasaannya. Bagimu yang putus asa, lihatlah, Allah datang. Allah datang dengan kemahakuasaannya, keperkasaannya. Percayalah. Dan selanjutnya dia berkata, Allah itu menjadi manusia. Menjadi gembala. Gembala yang baik. Menuntun kita dengan hati-hati. Bukan ceroboh, bukan sembarangan. Menuntun kita dengan hati-hati. Sungguh, dialah gembala yang baik. Latar belakang ini memantulkan pengharapan yang teguh. Pengharapan buat kita bahwa ada Tuhan Allah yang menjadi gembala kita, menuntun kita dengan hati-hati, bukan sembarangan, bukan asal memimpin, menuntun, tapi dengan hati-hati. Bayangkan, kalau yang Maha Kuasa, Allah sendiri, hati-hati. Apakah ada kesalahan? Hati-hati, sempurna. Tuntunan yang sempurna.
sekarang ini, di bumi ini, sampai nanti di surga. Terus sempurna. Haleluya. Nah saudaraku, ada 3 perkara dalam khotbah ini. Ada 3 hal. Yang pertama, jadi siapakah Yesus itu? Siapa dia? Apa kata Alkitab? Siapakah Yesus? Mari kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Hafalkan ini. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Judul perikopnya Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Amin. Firman itu pada semula. Pada semula. Pada saat semula adalah bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan firman itu adalah Allah. Firman sama dengan Allah. Firman itu bicara soal Yesus. Yesus Tuhan. Dia adalah Allah. Yang telah menjadi daging, menjadi manusia yang bernama Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah sendiri dalam kekekalannya, Allah sendiri di dalam wujud kekekalannya juga sementara waktu telah menjadi manusia sama seperti kita, dikandung oleh Roh Kudus, Roh Allah, lahir oleh anak darah Maria. Maka itu Tuhan Yesus bisa menderita, mati, disalib buat kita, menebus kita. Allah tidak bisa mati, tapi Yesus manusia bisa mati. Untuk apa? Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Menjadi seperti kita. Lahir di antara kita. Seperti kita. Seperti saudara. Dia bisa mengerti kita. Mengerti kita. Apapun keadaan kita. Karakter kita, dosa kita, kelemahan kita, dia mengerti. Dan dia mati untuk itu semuanya. Yesus disalib untuk itu semuanya. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya disucikan, dikuduskan, disebut orang-orang suci,
santa. Santa itu adalah orang-orang yang dikuduskan, menjadi kudus, memenuhi firman Tuhan, keinginan Allah. Hendaklah kamu kudus, seperti aku yang kudus. Nah saudaraku, maka itu tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain. Mau tidak mau, bukalah hatimu. Terimalah Dia. Terimalah Dia sungguh-sungguh. Bukan sekedar agama. Bukan sekedar ideologi. Bukan sekedar wawasan. Tapi sungguh-sungguh. Yesus itu penyelamat. Juru selamat satu-satunya. Artinya tidak ada di kolong langit ini yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang mempunyai nama. Di dalamnya kita ini boleh diselamatkan. Hanya Yesus. Luar biasa. Ini luar biasa. Penting sekali. Nah, selanjutnya, kalau Yesus itu menjadi manusia. Allah itu menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk menebus kita. Dan yang kedua, untuk menyertai kita. Untuk hadir di dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan, bawalah mimbar ini ke dalam rumah-rumah saudara. Ke dalam toko saudara. Ke dalam pekerjaan saudara. Ke dalam kampusmu, ke dalam sekolahmu. Maksudnya, kok mimbar diangkat? Bukan itu. Maksudnya, biarlah kehadiran Tuhan nyata. Kehadiran Tuhan nyata. Sebagai pemimpin, penuntun yang punya hak berdaulat penuh. Lord, Tuhan, Lord, di dalam hidupmu, di dalam tokomu, di dalam pekerjaanmu, dalam studimu, di kampusmu, di sekolahmu. Hadirkan Tuhan. Dia sangat mengerti. Dia sangat mengerti matematika. Dia sangat mengerti ilmu fisika. Dia sangat mengerti kimia, apapun. Dia itu ahlinya. Jadi saudaraku, kalau saudara menghadirkan Tuhan Allah, menghadirkan Yesus di dalam sekolahmu, Dia akan menuntun saudara. Saudara akan menjadi ahli dan ilahi. Engkau akan menjadi pengusaha yang besar.
engkau menjadi pekerja yang hebat. Dimanapun engkau bekerja, pasti dicari orang. Dunia membutuhkan itu. Dunia membutuhkan saudara yang ahli dan ilahi. Sebagai apapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai apapun, menjadi orang yang ahli dan ilahi. Nah saudaraku, itu poin kedua. Hadirkan Yesus. Hadirkan Dia menyertaimu. Tuhan Allah itu menginginkan saudara sukses. Dia tidak ingin, dia akan malu kalau melihat anak-anaknya tidak berhasil. Kurang apa? Dia Allah sendiri yang maha kuasa besertamu, menyertaimu dengan hati-hati. Apakah mungkin ada kegagalan? Tidak ada tempat untuk tidak sukses. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allah Tuhanmu. Kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Komplit, lengkap. Hatimu, jiwamu, akal budimu, otakmu itu, dan kekuatanmu. Kalau saudara melakukan ini, mengasihi Dia, mengasihi dengan hati, dan pikiran, dan dengan kekuatan, maka tidak ada ruang untuk ketidaksuksesan. Engkau pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi, masalah rohani ini sangat penting, sangat utama. Kalau rohaninya oke, rohaninya baik, maka jasmanimu baik. Orang-orang Israel sampai saat ini menjadi orang terkemuka di dunia. Di dunia. Pada saat mereka taat kepada Allah, mereka jaya. Mereka diberkati luar biasa. Hidup di dalam kelimpahan, maksudnya hidup di dalam kelimpahan mujizat. Laut pun bisa terbelah. Gunung batu bisa menghasilkan air. Tidak usah beli tepung, tidak usah beli roti, tidak usah beli nasi. Tuhan kirimkan.
tiap pagi. Tuhan juga kirimkan burung dara goreng. Sungguh pada saat mereka membutuhkan apapun, dilengkapi, dipenuhi setiap kebutuhannya. Matematika, ditemukan orang Yahudi, orang Israel. Apapun, Google, mereka menemukan. Luar biasa. Kalau Peter belajar, tanya Google. Wah, itu tanya Israel. Karena Google itu diciptakan oleh orang-orang Israel. Kalau Timmy main game, tanya Google. Itu ditemukan oleh orang-orang Israel. Bahkan sampai pada kesehatan, vaksinasi, sampai pada ekonomi, semua itu tokohnya adalah orang-orang Israel. Luar biasa. Israel negara kecil yang tandus, yang padang pasir, menjadi penghasil pertanian yang luar biasa. Saya kemarin cerita kepada Priska, bisa tomat dipanjat, bukan hanya di bawah. Bagus sekali. Anggurnya nomor 1. Anggur Israel paling enak. Tapi kalau durian tidak ada. Saya kira pasti Tuhan itu melengkapi. Tuhan ingin kita ini berhasil seperti Israel. Taat, 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 taat. Menjadi berkat kepada dunia. Menjadi berkat kepada dunia. Saudara, Tuhan ingin kita juga menjadi berkat buat keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, menjadi berkat buat Indonesia. Maka itu kita harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Menjadi apakah kita? Apapun profesi kita. Menjadi pengusaha, pekerja, siswa, mahasiswa, menjadi berkat. Menjadi berkat. Nah saudaraku,
akhirnya kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus, kita dituntunnya setiap hari sebagai gembala yang agung dengan hati-hati. Maka suatu pertanyaan, apakah kita bertumbuh menjadi murid Yesus yang makin hari makin mengasihi Dia? Saya ingat Simon. Pertama, dia itu mengkhianati Tuhan Yesus. Dia itu tidak bisa mengasihi Tuhan Yesus seperti yang Tuhan mau. Tapi dalam pertumbuhannya, dia bertumbuh. Makin hari makin mengasihi Tuhan Yesus. Sampai pada masa tuanya, dia memberi diri disalibkan sama seperti Yesus. Bahkan Simon yang disebut Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Makin hari, tambah cinta Yesus. Benar. Maukah kita tambah hari, tambah cinta Dia? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah benci dosa. Saudaraku, marilah kita renungkan. Sampai di mana kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Sampai di mana kita ini sudah mempercayakan diri kepada Dia. Renungkan baik-baik. Renungkan dan berkatalah, ya Yesus, jadikan aku murid-Mu Tuhan. Jadikan aku murid-Mu yang Kau kasihi. Jadikan aku alat-Mu. Jadikan aku alat yang mengerjakan pekerjaan-Mu. Jadikan aku murid-Mu, jadikan aku
marilah saudara sungguh-sungguh menjadi murid yang melakukan, menjadi murid yang dikasihi. Kalau saudara mau, mari kita berdiri dan berkata, jadikan aku murid-Mu Tuhan. Jadikan aku murid-Mu Tuhan. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Jadikan aku murid yang Kau kasihi. Jadikan aku alatmu. Jadikan aku alatmu. Jadikan aku alat penjala jiwa. Ya Tuhan, bentuklah aku. Bentuklah aku Tuhan. Bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Bentuklah aku. Bentuklah aku menurut rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang membentuk setiap kami. Jadikan kami menjadi murid-murid-Mu yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Mungkin prosesnya tidak enak, tetapi kami percaya Tuhan, kami bisa karena kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu untuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Pokok doa yang pertama, nanti Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa, berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID supaya mereka mengalami kesembuhan. Dan masyarakat Indonesia tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian poin yang kedua, Kak Evata akan memimpin kita di dalam doa, berdoa untuk siswa-siswa, mahasiswa, anak-anak pelajar yang sudah terpapar, mereka diberikan kesembuhan dan mereka yang masih ikut sekolah onsite ataupun tatap muka, mereka bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik,
perlindungan Tuhan nyata atas anak-anak yang sekolah. 2 poin doa ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu kami datang kepadamu. Tuhan, kami melihat lonjakan kasus COVID di bangsa kami saat ini begitu drastis, di mana mutasi virus corona yang baru ini Tuhan memiliki karakteristik penularan yang sangat tinggi. Sehingga banyak di antara kami yang saat ini sakit karena terpapar COVID. Bapa, kami jemaat-Mu datang kepadamu Allah yang dahsyat dan perkasa. Biarlah kenyataan kedahsyatan-Mu tercurah atas bangsa kami. Kami mengangkat tangan kepadamu dan demi nama Tuhan Yesus. Biarlah saat ini setiap orang yang sakit terutama karena COVID, biarlah kuasa kesembuhan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana kami melihat pertolongan-Mu di hari-hari sebelumnya bagi bangsa kami, maka kami pun akan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kasus kali ini. Berkati Tuhan setiap tim medis yang tidak lelah bekerja untuk menjagai kesehatan kami. Tuhan berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang ekstra. Sehingga ketika mereka menolong orang-orang yang terpapar COVID, mereka dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga berkati kami semua, sidang jemaat-Mu, dan seluruh orang-orang yang ada. Tuhan berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Sekalipun kami menghadapi badai gelombang yang luar biasa, kami memiliki daya tahan yang ekstra dari Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati para orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami juga Tuhan taat untuk melakukan protokol kesehatan. Kami tidak lalai, dimanapun kami berada, kami selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan bangsa kami bisa melewati semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kontrol atas bangsa ini. Kami percaya Engkau yang ikut campur dalam setiap apapun yang terjadi pada kehidupan ini. Tuhan, kami membawa seluruh peserta didik ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang telah terpapar Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mohon kesembuhan, kami mohon pemulihan yang sempurna bagi mereka. Kami juga memohon Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon untuk setiap peserta didik, setiap tenaga pendidik dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan Tuhan. Engkau bentengi, Engkau berikan daya tahan tubuh yang kuat. Seluruh peserta didik Tuhan yang masih menjalani pendidikan secara onsite, secara tatap muka Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan. Kami mohon agar mereka diberikan hati yang taat untuk mengikuti prokes Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kami semua boleh melalui badai COVID ini dengan penuh kemenangan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami beriman hanya kepadamu, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Saudara yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, sepulang dari ibadah nanti, saudara boleh memasukkan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Dan saudara yang mengikuti ibadah dengan online, saudara bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan.
Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya Engkau Tuhan menguduskan setiap persembahan yang sudah disiapkan oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menguduskannya. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu hingga hari ini untuk bangkit berdiri. Kami akan berdoa buat saudara, saudara yang berulang tahun maupun merayakan ulang tahun pernikahan. Saudara boleh berdiri di tempat, kami akan berdoa untuk saudara sekalian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Kak Roslin akan memimpin kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau melihat setiap mereka yang saat ini sedang berdiri, biarlah tangan Tuhan diulurkan untuk menjamah setiap pribadi mereka. Dan membawa mereka untuk makin mendekat kepada Tuhan. Setiap hari mereka boleh merasakan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Tuhan, berkat-Mu tidak pernah terlambat untuk memberkati mereka. Kami percaya itu dan kami percaya di sepanjang hari-hari mereka ke depan, Tuhan Yesus tetap setia untuk memberkati, menjaga, memelihara dan melindungi. Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami rindu berdoa dan memberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah pernikahan mereka menjadi pernikahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi keluarga-keluarga yang memberkati orang lain. Keluarga mereka adalah keluarga yang ilahi, yang menghasilkan generasi-generasi yang ilahi di dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, setiap pernikahan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga ilahi, menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa membawa berita tentang Yesus dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap keperluan ataupun kebutuhan keluarga, Tuhan sanggup untuk mencukupkannya. Beri mereka karunia iman untuk mereka percaya bahwa Tuhan Yesusnya adalah Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Buka hatimu. Mari kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terimalah berkat ini. Sungguh kasih karunia, penyertaan Allah Bapa
Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya ada padamu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.